Desa Jimbaran merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan. Beragam budaya, destinasi wisata, serta adat istiadat yang menjadikan Jimbaran dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Letak geografis Desa Jimbaran diapit oleh dua sumber mata air. Di sisi timur terdapat air Payau. Dan di sisi barat terdapat air pantai. Sehingga pada mulanya, aktivitas penduduk Desa Jimbaran sebagian besar merupakan seorang nelayan dan petani. Terdapat beberapa pura yang berada di lingkungan Desa Adat Jimbaran. Salah satunya adalah Pura Kayangan Jagat Ulun Sui. Pura Ulun Sui terletak di Jalan Uluwatu di seberang Pasar Jimbaran. Piodalan Pura Ulun Sui jatuh pada Suke Pahing Wukudumulan. Sejarah terbentuknya Pura Ulun Sui tidak terlepas dari penokohan Sri Dalem Batu Putih dan Sri Dalem Batu Ireng. Pura Kayangan Jagat Ulun Sui puniki wonten ring wewidangan Jagat Jimbaran. Nika ring wewidangan Banyar Pesalakan sareng Banyar Menego. Mau niki wonten ring Desa Adat Jimbaran. Ini periangan Kayangan Jagat Ulun Sui puniki ucap wonten mengah ring babat wonten kebaos babat dalam batu kemar sugro titiang ngajep puniki termane ngajep kadilingih ide betara sane sampun more ngacin dia kocap jagat puniki kewentanan kekardi oleh sugro titiang ide dalam petak Jimbaran. Pura puniki kewentanan ritad kala pemargin ide dalam petak duking ini sakingnya tukar dulu raris nyenak punika dikiring penepining ring sisi kidul ring kelot ring wewidangan Uluwatu. Suwen kesuwen raris ide mesemetonan puniki sarang kalih sarang ide dalam watu selam ring wabat watu kemar punika doke dumun uni ide mas saking batu lan saking buih toye ring tukad unda ide dalam ireng kocap sampun nyenak rike dados nate ngetangan ring jagat wewidangan tukad unda ide dalam petak puniki ngelelana puniki saking tukad unda dados nyenak ring Jimbaran. Penamaan seseorang ya seperti misalnya dalam batu ireng, dalam batu putih, di samping juga yang berkait dengan tindakan ataupun perilaku dan termasuk juga profesi seseorang juga tidak menutup kemungkinan dari kondisi fisik. Bisa saja kenapa disebut dengan dalam putih ya karena mungkin bisa jadi itu kulitnya putih ya. Kalau dalam batu ireng bisa juga kulitnya agak kehitaman, agak keputih-keputihan, jadinya
kondisi fisik juga sering dikaitkan dengan penamaan seseorang. Suwen kesuwen raris wenten manah ide dalam irang yang pacang ketemu ike raris ide sarang ngetek pemargin sekali rakan ide dalam petak Jimbaran. Disampuning ring pemargi irike raris ide bertemu iriki ring Jimbaran kemauan ketemu ide pasti ke sampun wenten duaning dukerien ide pisah ide karyalit makin sampun luar dan uning ring siapa sira semetonan irike ke mawinan dekat kala ketemu ngewentanan ke payudan irike yuda punika wenten ring widangan kali ring desa dat Jimbaran. Napi mawinan ke bawah desa kali duaning dekat kali ide bertemu mayuda pangsuwe berkali-kali ide musiat nenten wenten sane kalah nenten wenten sane menang. Nika ke mawinan rikala ning ide musiat nika kewentanan wewidangan kali. Kemudian sedurung punika wenten ke bawah sekang, wenten ke bawah sesapan, wenten ke bawah samuayu. Nika perjalanan beliau di tatkala ide bertemu. Raris disampuning ide musiat berkali-kali dan wenten kalah dan wenten menang. Irike raris ide metaken ring dewek ring indik siapa sira disampuning raris pada nartiang indik kewentanan dagan dewek idane rike raris wau ide eling ide masemetonan rikalan ide masuk uning ring pasemetonan rike wawinan raris ide girang sedang irike mawinan raris ide kesiwi ring oleh napi wasane masyarakat sane wenten ring jagat Jimbaran. Berkait dengan tokoh dalam batu ireng dan dalam batu putih juga termuat di dalam piagam Dukuh Gamongan. Piagam Dukuh Gamongan yang aslinya disimpan di Griya Buda Keling itu bercerita menginformasikan hadiah dari Raja dalam Batu Renggong yang juga didampingi oleh salah satu keturunan Pasung Rigis yaitu disebut dengan Ularan, Sri Ularan. Nah, di situ memberikan dalam Batu Renggong sebagai penguasa Bali ada abad ke-15 sampai dengan akhir abad ke-16. Batu Renggong itu memerintah tahun 1460 sampai dengan 1500 Buah Masehi. Nah, ini artinya sudah di akhir abad ke-16. Di sana memberi anugerah kepada Bendesa Karangbuncing, kepada keturunan Bendesa Karangbuncing yang tersebar di berbagai tempat. Nah, ada misalnya di Jimbaran, ada di belah Hiu, kemudian Serayu, ya, Garbawana atau Basang Alas di Karangasem, Ujung, Tumu, Bubuk, Asak, Timrah, Prasi, Subagan, Sibetan dan sebagainya. Di situ diberikan anugerah oleh dalam Batu Renggong terutama kepada kelompok keturunan yang dengan identitas Dukuh Gamongan. Ya, Dukuh Gamongan itu sendiri ya sesuai dengan piagam ini adalah keturunan daripada Pasung Rigis. Nah, di situ disebutkan beberapa nama tokoh yang juga disebut di dalam beberapa sumber lain, meskipun tidak sama persis, ada kemiripan-kemiripan. Nah, kemudian tiba-tiba saja ya pada bagian akhir dari piagam Dukuh Gamongan ini memang tidak ya secara eksplisit tidak disebutkan bagaimana hubungannya dengan Sri Pasung Rigis ataupun Sri Rigis, kemudian Geni Jaya Sakti dan sebagainya.
Jadinya terputus, tiba-tiba saja bercerita tentang kelahiran dua orang tokoh di peristiwanya terjadi di Tukadune. Nah, ini sama persis ceritanya ataupun penggambarannya di dalam prasasti Batu Putih Jimbaran. Hanya saja di dalam Piagam Dukuh Gamongan itu digambarkan secara jelas tempat-tempat yang berkait dengan terjadinya peristiwa ataupun pertempuran yang mewarnai pertemuan dua bersaudara. Peristiwa-peristiwa yang dituangkan dalam suatu piagam itu dikaitkan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Nah, di sini ya terkadang suatu pemberian legalitas yang berkaitan dengan kondisi fisik di lapangan. Nah, berkait dengan pertemuan itu, nah mungkin kalau disebutkan pertempuran antara Batu Ireng dengan Batu Putih, di situ ketika mereka bersembunyi di dalam mal atau kebun, nah, kemudian tempat itu kemudian ditanami akhirnya menjadi, karena nadi itu menjadi Sarin Buana ada di sana. Nah, itu pun juga sah-sah saja demikian, tetapi disinilah perlu diperhatikan bahwa toponimi itu bisa saja sudah ada sebelumnya, tapi untuk memberikan penguatan di dalam prasasti itu dikaitkan dengan kondisi fisik yang ada di sana. Sama juga dengan bersembunyi di suatu tebing atau abing dalam bahasa Balinya. Nah, kemudian di sana ada suatu pengharapan, mudah-mudahan tempat ini menjadi batu mabing. Nah, ini kan tentu unsur dramatisirnya sangat kentara. Sangat kentara menjadi misalnya di Batu Maguwo, misalnya ketika mereka akhirnya mudah-mudahan nanti ketika akan dibangun tempat suci akan dinamakan Batu Maguwo. Di sini jadi bagaimana mengaitkan suatu peristiwa dengan alam yang ada di sana. Nah, ini belum tentu juga persis seperti itu. Tentu di sini ada unsur-unsur bagaimana pengaitan suatu peristiwa dengan yang ada sekarang. Kemudian ketika mereka bertempur, mereka kemudian bagaimana mereka dikerubungi oleh berbagai oleh rakyatnya si Batu Putih, kemudian direbut. Nah, mana bahasa Balinya sekang. Nah, akhirnya akan menjadi sekang. Nah, tentu peristiwa-peristiwa itu ya kelihatan sekali bagaimana unsur dramatisirnya yang mengaitkan peristiwa itu. Kemudian ketika mereka istilahnya menyamar tentu nyamar di sini yang terpenting adalah bagaimana muka mereka itu supaya bisa berganti, akhirnya disebut dengan dikaitkan dengan keberadaan Pura Muaya. Nah, ini tentu ya jelas. Kemudian ketika bertempur serunya bagaimana pertempuran Kala dan Kali, akhirnya tempat itu dikatakan akan menjadi kali. Nah, ini jelas. Kemudian ketika mereka rakyat daripada Batu Putih menghadang dari Batu Ireng, menghadang itu kan dalam tamak, nambahin oleh sebalik, akhirnya mudah-mudahan atapnya menjadi tamak. Nah, kemudian ketika bertemu jalan mendaki itu kan naik, nah unggah, akhirnya supaya tempat ini menjadi unggah-unggahan. Itu kan pemberian nama dengan peristiwa itu. Ya, belum tentu sepenuhnya ya seperti itu, tapi unsur-unsur dramatisir dengan mengaitkan tempat itu juga sangat berperan, terutama bagaimana imajinasi ataupun mensinkronisasi, mengharmonisasi kondisi lingkungan dengan penulis prasasti itu sendiri, dengan mempresentasikan lingkungan yang ada di situ. Termasuk juga ketika mereka sedang mengelus-elus paha, tempat itu dijadikan gaing-gaingan. Nah, kemudian tempat mereka bertemunya dengan saudaranya, bahasa Balinya Masui bertemu, akhirnya semoga nanti akan didirikan pura menjadi Ulun Suwi. Nah, unsur-unsur toponimi, unsur-unsur magi kata di dalam penuangan satu prasasti, apalagi yang namanya sejenis prasasti belakangan ya sekelas dengan Babat,
yang tidak terlepas daripada unsur subjektivitas dan juga unsur pragmatis ini tentu menjadi bahan pertimbangan. Akhirnya arti pragmatis itu di situ apa? Jadi sesuatu yang menguntungkan. Tidak mungkin ketika menulis prasasti kelompok A tidak mungkin akan menjelek-menjelekkan apa yang ada di kelompok A, justru akan mengagungkan dan justrunya bagaimana meninggikan yang bersangkutan. Sama juga dengan prasasti ini. Jadinya di sini jelas sekali ada ya bagaimana toponimi atau kondisi alam yang tertentu itu dikaitkan dengan pertemuan itu. Padahal sesungguhnya nama-nama itu ataupun alam-alam itu memang sudah ada seperti itu. Jadi bagaimana mengaitkan, jadinya si penulis prasasti itu mengharmonisasi itu sebagai suatu inspirasi dalam penulisannya, sebagai karyanya yang meskipun disebut dengan prasasti, tapi dari aspek kebahasaan, dari aspek filologi ya menunjukkan itu ditulis dalam artian tidak terlalu tua gitu. Dengan itu tunjukkan dengan bahasanya ya percampuran bahasa-bahasa Bali barunya sangat kentara. Perjalanan Sri Dalem Batu Putih dan Sri Dalem Batu Ireng termuat di dalam piagam Dukuh Gamongan, prasasti dalam Putih Jimbaran, babat dalam Batu Kembar, serta Raja Purana Pura Hulunswi Jimbaran yang mengisahkan tentang pertemuan saudara kembar hingga beberapa nama terjadi akibat pertarungan Sri Dalem Batu Putih dan Sri Dalem Batu Ireng. Kewentanan dari sepurung Ulun Siwi niki duane hulu pinakenate ide dalam petak kesarangan ide dalam irang bertemu di sampun menjangkepan nika raris masyarakat niki iwi kadi linge ide berdareng bakal kalih niki hulu niki nika kemawinan laris masyarakat niki ngarianan pariangan ke bawah Ulun Siwi. Pura berdiri sejak abad ke-11 Masehi. Nah, selanjutnya nih, sane melinggar iki sane sungsung di tiang sane ojah tiang serahina sugrep kulun hidup cara tangkap langit. Ikan yang utama ini pindah ajang. Nah, harus sane serahina iring di tiang, ngojak di tiang serahina ditat kalau wentan memudak hidup cara seri. Nah, harus wentan harus rahina menawi pingit nemoning Buddha wage witawi Buddha klion. Nenten dados manusia pada witawi jadma witawi manusia dan dados ngeranjing ke sejeroning periangan Ulun Siwi. Punika. Nah, harus napi mawinan riantukan sekadi wenten ring Purana menggarike nemoning rahina Buddha wage witawi Buddha klion sugrep kulun kocap niki okan idene putra idene sani paling alit rok dawag nika kocap mampus sede sapunika kadadian enten turun. Nah, harus wenten harus sampun wenten Meru berdiri sejak abad ke-11 wau malih kewawahin antuk patung ike merupa wenten patung ketiga ke bawah nawa sana asiki wenten Bima asiki wenten Mahasu ampun wenten nike medageng harus napi wastane angka atau angka asiki sane pineh Bima si melinggih si klon nika mengangka asil
sane di tengah mangke lelima, sane pineh kaler mangke kudus. Nike kedadosan siki menawi angin tahun nike menawi dadosne tahun 958 sake sampun nike. Tatkala nemuning rahine tumpak uwi witawi tumpak kandang, dijang wonten acara ngeseng puspa. Ngeseng puspa nike patah sekadi manusia pada nike patut dijang ngeseng, patut dijang ngereke sesampun puput yang ngereke harus mau perkara napi seluirne. Sampun kadang niki wonten harus pralina suci ke baos ring ujung meru nika di pojok aja kawah nika ada benem nangkaning 6 sase sampun nika bentuk dasar nika ke baos purana nika dan purun di tiang ngwacen kemana wenten karya dumun duk tahun 2004 nah ning ngwacen pisan kesaksian untuk masyarakat sane wenten nyungsung nyembah dikiring sejebak di Jimbaran nyaksian sapunika. Wenten harus pecekat pengelisir tiang rianto kan wenten kocap nike wenten lontar dan perudes nike menawi unik rumit nike di tiang durung uning nike napi dasar napi kal daging nih kemauan tijang mana-mana ritat kalau wenten ide dane utawi dedukun sane ngrawuh tijang mriki harus nunasan nakanan ring tijang nakanan wenten tlaga mas wenten kemon in panggih ring sekali nenten ring nis cok wenten sapunika nika ane keni andok di tiang nyawis napi sane wenten ide dane sane ngrawuhin di tiang mriki ring pura munasan napi ini yang di pura ane keni ban di tiang kede sapunika angdan di tiang nyani wang di tiang tanuning napi sejatene ayah iki diantokan di tiang ayah ke banda andok bisa me sapunika tan purun di tiang tiwal ring ayah sapunika. Sumber ring sejeroning sastra, ring sejeroning buku, wenten punika kebawasan dalam ring babat dalam Batu Kemar, wenten ring lukuh gamongan, wenten punika nika akeh punika duaning napi mawinan kebawas tiki ring Pura Ulun Siwi ring Jimbaran puniki di dalam duaning sampun wenten punika prasasti wan sampun wenten piagam kemauan prasasti ini punika makin melinggih ring lempeng nika melinggih ring griya satya niki sampun sejarah niki titiang ten purun duaning titiang ring masyarakat ring Jimbaran kal lunas dan purun ring griya jagi pacang menyerahang puniki nenten juga purun duaning punapi kan pemargi nirien titiang ten purun duaning sumber-sumber yang mengatakan memang benar puniki adalah Pura Ulun Siwi niki pengkaden ide dalam dak niki wenten ring babat dalam Batu Kemar lan wenten ring purana ring unik desa adat Jimbaran lan akeh punika wenten ring mungkin wenten terbitan buku tentang Pura Ulun Siwi. Pada akhirnya mengisahkan tentang sejarah dibangunnya Meru Tumpang Solas yang berada di Pura Ulun Siwi.